الله جعل الله السفر إلى الحج مثالا للسفر إلى الآخرة فينبغي لك أن تستحضر عند كل عمل من أعمال السفر أمرا من أمور الآخرة يوازيه ويماثله فتتذكر عند وداع الأهل والأصحاب عند السفر ودعهم في سكرات الموت ومن أخذ الزاد للطريق الآخرة ومن بعد الطريق وخف السباع والقطاع فيها تذكر بعد الطريق الآخرة وفتنة منكر والنكير وعذاب القبر ومن الالتفات في ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان ومن الالتفاف في ثياب الإحرام الالتفاف في الأكفان ومن السعي بين الصفا والمروة التردد بين كفتي الميزان أيهما ترجح ومن موقف القيامة هذا كلامه ملخصا بمعناه فانظوره في محله والأمر كما ذكره رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. Beliau mengatakan masih berkaitan dengan babul hajj. Beliau menukil dari kalam Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana Allah bihi fi darain amin. Beliau menukil menjelaskan bahwa ketika kita ingin berangkat atau akan berangkat menunaikan ibadah haji, jadikan pepergian kita ini seperti diibaratkan akan pergi ke akhirat. Dan seyogianya untuk menghadirkan semua amalan di dalam bepergian diimbangkan dengan amalan-amalan ketika kita akan menuju ke akhirat. Dan diingatkan, kata beliau, diingat ketika kita akan melakukan perpisahan atau berpisah dengan keluarga, famili, anak, istri, kerabat, teman, tetangga dan lain sebagainya akan berpisah. Jadikan perpisahan itu seperti ketika seseorang sedang sakaratul maut. Dan dari akhdhuz zad lit-tariq, mempersiapkan kelebihan pegangan ya untuk perjalanan yang jauh tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Jadikan kelebihan itu yang kita bawa, yang kita cari seperti kita ingin pergi ke akhirat dengan membawa lebihan amal ibadah saleh kita. Dan kita bayangkan perjalanan yang jauh itu dari Indonesia misalnya ke Al-Haramain Asy-Syarifain. Di situ banyak rintangan. Kalau zaman dulu ya khaufus siba', takut dengan binatang buas. Wa khauf min quta'at tariq, takut dengan bila mana terjadi ada penjegalan, pembegalan, ya perampokan di tengah perjalanan. Tapi kalau kita sekarang kan tidak.
Hanya dari sini Jakarta naik pesawat. Dan di situ juga kita bayangkan perjalanan dari sini ke Jakarta mungkin saja terjadi ada pembegalan. Dan ketika naik pesawat, ya itulah, bukan takut dengan binatang buas, bukan takut dengan pembegalan, tapi takut jatuh ke laut atau ke daratan, seperti saudara kita yang kemarin mengalami kecelakaan tersebut. Mudah-mudahan mereka diampuni dosanya, dia terima amal ibadahnya, keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan oleh Allah. Nah, itu kita bayangkan yang seperti itu. Dan ketakutan yang kita rasakan atau kita jangan sampai terjadi, itu juga kita bayangkan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat. Takut dengan adanya datangnya munkar nakir, akan mempertanyakan man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya. Dan azab kubur. Azab kubur. A'udzubillah min dzalik. Azab qabr. Nasallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, yang mana beliau telah sampai keilmuannya sangat luar biasa, keluasan ilmuannya dan juga ibadahnya. Dari mulai kecil belum baligh sudah ibadahnya luar biasa. Dalam riwayat dikatakan bahwa ketika masih kecil belum baligh, kalau masuk ke dalam satu masjid, Masjid Ba'alawi, itu tidak kurang dari 100 rakaat di waktu duha, bahkan mungkin sampai 200 rakaat di masa kecilnya, belum balighnya. Beda dengan masa kecil kita. Masa kecil kita penuh dengan mainan, penuh dengan bepergian, tamasya, manja dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh. Cuman itulah yang membedakan antara kita dengan beliau. Yang membedakan antara kita dengan beliau. Dari masa kecilnya seperti itu. Sampai beliau berguru dengan banyak guru. Bahkan dari sebagian guru-gurunya yang tadinya mereka itu menjadi gurunya, sampai Habib Abdullah ilmunya dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, Fathul Mutlaq. Maka sebagian dari guru-gurunya menjadi murid-muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dari keluasan ilmunya. Dan beliau makfuful basar, dalam keadaan seperti itu tidak bisa melihat, buta dari mulai kecil, semenjak kecilnya, umur 3 atau 4 tahun sudah buta. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan mata untuk bisa melihat. Akan tetapi itu tidak menjadikan penghalang atas dirinya untuk bisa menempuh seperti layaknya manusia normal. Bahkan melebihi daripada manusia yang normal, yang memiliki mata. Allah bukakan mata hatinya. Allah berikan di dalam hatinya semangat, jid wal ijtihad di dalam menuntut ilmu, menggapai ridhonya Allah dan menggapai al-ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah semua masih dikatakan normal. Mata punya, bisa melihat, tangan, telinga, kaki, bahkan kendaraan. Tapi untuk menuju
hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kita bermalas-malasan. Jauh dari mereka-mereka yang benar menggapai hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menjadikan suatu udzur itu dijadikan sebagai alasan. Seperti beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi kalau kita zaman kita saat ini selalu mencari alasan. Bagaimana caranya supaya alasan itu dimasukkan ke dalam kategori udzur min a'dzari syara'. Ya, mencari alasan. Gimana caranya supaya mencari alasan? Ya hujan lah, ya pusing sedikit lah, ya anu lah, ya inilah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya memang betul itu salah satu udzur, tapi jangan udzur tersebut menjadikan tameng untuk kita bisa mengalahkan semangat kita di dalam mencapai ridhonya Allah. Jangan dijadikan itu sebagai tamengnya. Justru kita harus mengikuti, bercontoh, bersuri tauladan kepada beliau-beliau yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau-beliau bisa dimuliakan oleh Allah? Dikarenakan beliau-beliaunya memuliakan Allah. Ya, ada sebab, ada akibat. Kita sebabnya malas, sungkan, selalu mencari alasan, terus kepengen mendapatkan akibatnya dimuliakan oleh Allah. Mustahil. Ya, mustahil. Ada sebab, ada akibat. Nah ini, beliau yang begitu tinggi keilmuannya, ibadahnya dari mulai masa kecilnya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, akhlaknya, zuhudnya, waraknya, tawadhu'nya, karamahnya, dan lain sebagainya. Beliau suatu hari pernah berbicara, siapa di antara kalian yang bisa menjamin aku kalau aku selamat dari azab kubur? Mengatakan seperti itu. Yang ibadahnya seperti itu, yang ilmunya, dan lain sebagainya. Siapa yang berani menjamin kalau saya selamat dari azab kubur? Yang seperti itu beliau mengalami rasa yang seperti itu. Pertanyaannya, kita bagaimana? Kita ini ngukurnya, menimbang-nimbangnya pakai apa? Nimbang ke siapa nih? Kita ini sudah muliakah? Atau sama muliakah dengan beliau-beliau? Atau kita ini lebih mulia dari beliau-beliau? Atau lebih hina dari orang yang hina? Nah, itu yang tahu diri kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa fil barzakh wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika melihat kain ihram, ingat kain kafan. Dan ketika akan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, ingat nanti di akhirat kita ini kemana nih timbangannya? Lebih berat mana? Timbangan amal saleh kah atau amal maksiat? Minal mauqif, dan ketika nanti di hari di Arafah, mauqif al-Arafah, kita ingat nanti gimana di mauqif yaumul qiyamah fil mahsyar. Apakah kita dikumpulkan bersama orang-orang saleh di bawah naungan arsy-Nya Allah, atau dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli maksiat? Na'udzubillah min dzalik.
Hadza kalamuhu mulakhasan bima'na. Fandurhu fi mahallihi. Itu yang kata beliau, ini ringkasan dari kalamnya Al-Imam Ghazali, kata beliau. Wal amr kama dzakarahu rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khaira. Dan perkara itulah yang seperti dikatakan oleh Al-Imam Ghazali. Dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya Imam Ghazali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil haji idza wasala ila haramillahi ta'ala wa baladihil haram al-amin Makkah al-musharrafah zadaha Allahu syarafa an yakuna mumtali al-qalb bita'zimillahi wa ijlalih. Dan sebaiknya bagi orang yang sudah masuk ke negeri Saudi dan akan masuk dan sampai ke kota Mekkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan bagi Ka'bah Al-Musyarrafah, kota Mekkah Al-Mukarramah. An yakuna, sebaiknya si orang itu hatinya penuh dengan apa? Dengan mengagungkan Allah. Bukan penuh dengan harapan ingin bisa jalan-jalan. Bukan penuh harapan di dalam hatinya ingin bisa belanja atau shopping. Tidak, tapi penuh dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu ala atammi ma yumkinu minhu wa yastati'uhu min at-tadallul wa tawadhu'. Dan sempurnakan keadaan orang tersebut dengan rendah hati ketika masuk ke dalam Mekkah Al-Mukarramah dan menganggap di dalam dirinya ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu' wal khusyu' dan khusyu'. Jangan bingung dengan melihat bangunan yang mewah-mewah misalnya di kota Mekkah. Mobil yang mewah. Bingung, wah ini tidak ada di Indonesia nih mobil ini nih. Saya baru pertama kali ngeliat nih. Di Indonesia kayaknya nggak ada nih. Jangan melihat seperti itunya. Tapi melihat bagaimana kota Mekkah yang dulu pernah disinggahi oleh para nabi dan para rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka, kehidupan mereka di waktu itu. Melihat gunung-gunung di kota Mekah dengan mengagungkan Allah, dengan mengikuti niatnya para orang-orang saleh terdahulu dari kalangan para nabi dan para rasul, para ulama as-salihin, para awliya al-salihin. Ketika melihat kota Mekah beserta isinya, gunung-gunungnya, jalannya dan lain sebagainya, pikirkan ketika mereka yang sudah mendahului kita melihat kota Mekah. Mereka sudah pernah memandang gunung ini. Mereka sudah pernah jalan di jalan ini. Meskipun itu sekarang jalannya baru, tapi tetap athar masih ada. Kita bayangkan, kita renungkan bagaimana ketika itu Nabi SAW jalan di kota Mekah. Ketika Nabi tawaf bagaimana? Sahabat Nabi pernah tawaf di Mekah ini. Pernah jalan, pernah melihat gunung ini, pernah ini dan lain sebagainya. Dengan rasa yang seperti itu akan menghadirkan di dalam hati kita dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inkisar lillahi ta'ala wal takun hadhihi al-awsaf syi'aruhu dhizharu fi jami'il mawatin wal mawaqif syarifah. Dan ketika lagi di Mina bagaimana? Membayangkan ketika lempar jumrah, ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, ketika di Madinah,
ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, melihat athar bekas peninggalannya para orang-orang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Gua Hira misalnya, kalau sempat bisa naik ke atasnya, bukan hanya untuk selfie, bukan hanya untuk kepengen membanggakan dirinya di hadapan keluarganya, teman-temannya, kalau saya mampu pernah naik ke Gua Hira, bukan itu tujuan utamanya. Atau dengan mencium Hajar Aswad untuk membanggakan di kampungnya, di keluarganya, wow nih saya pernah nyium Hajar Aswad. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuan utamanya hanya mengikuti apa yang harus kita ikuti dari para orang-orang saleh terdahulu. Kan banyak seperti itu. Bahkan sombong-sombongan sama grup hajinya atau grup umrohnya. Sudah nyium belum Hajar Aswad? Belum. Wah, kalah sama saya. Saya sudah nyium berkali-kali. Makanya jangan tidur tok. Di sini datang. Boleh kalau tujuannya untuk mengingatkan, menasehati. Tapi jangan sampai tujuannya kalimat yang keluar itu menasehati, tapi di dalam hatinya ketika menasehati timbul rasa ujub dan ria. Zahirnya kelihatan, kedengarannya bagus, nasihati. Ya kan? Makanya jangan tidur aja, bangun ke masjid, ituin. Bagus. Asal ikhlas di sininya. Tapi kalau di sininya dibarengi dengan rasa kibir, dengan rasa ujub, membanggakan diri dan ria, na'udzubillah min dzalik. Memang yang seperti itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sejenisnya banyak sunnah-sunnahnya ketika masuk ke dalam kota Mekah. Apa saja yang disunahkan itu terdapat di dalam kitab fikih. Ya. Seperti ketika mau masuk kota Mekah, sebelum masuknya disunahkan mandi. Dan ketika mau masuk ke Masjidil Haram disunahkan mandi dan lain sebagainya. Begitu juga akan ketika mau masuk ke kota Madinah disunahkan mandi terlebih dahulu. Dan sunnah-sunnah yang lainnya banyak yang itu bisa kita pelajari di dalam kitab fikih. Ya, di dalam kitab fikih. Sedikit saya membawakan satu cerita. Ada pada umumnya orang yang akan berangkat ibadah haji atau umrah menjadi kebiasaan adat istiadat yang baik untuk mengucapkan menitip salam. Tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan juga sebelum berangkat sebaiknya sowan. Ya, ke tetangga, ke orang tua, ke orang-orang saleh, ke gurunya dan kerabatnya, temannya sowan. Untuk apa sowannya? Bukan untuk mau pamer. Soal pamer, saya mau ngasih tahu nih, saya pergi haji. Bukan, sowan tujuannya satu silaturahim, yang kedua untuk minta maaf. Minta maaf, minta doanya dari orang-orang yang kita silaturahmi. Bukan untuk mau pamer, tidak. Minta doa, tolong doakan saya biar berangkat selamat, pulang selamat. Maafkan saya kalau saya ada dosa. Ya. Tapi kalau ada utang tetap bayar utangnya. Jangan begitu, ya saya maafkan terus utang lunas. Tidak. Ya. Bahkan di dalam masalah hutang piutang itu ada sedikit yang luar biasa, yang banyak orang tidak mengetahuinya. Kalau punya utang sama orang tersebut,
minta ridhonya alias minta ditunda kalau itu sudah jatuh tempo. Minta izinnya, izinkan saya akan melaksanakan umrah atau ibadah haji. Nah, si orang ini yang mengutanginya sebaiknya jangan mempersulit, berikan kelonggaran buat ini. Misalnya dia sudah jatuh tempo, misal berikan kelonggaran, ya udah silahkan berangkat. Nanti utang bisa kita bicarakan lagi kalau kamu sudah pulang dari sana. Yang penting kamu berangkat dulu, selamat dulu, saya doakan. Itu yang lebih baik. Ya, tapi dia punya hak seperti itu dan punya hak yang lain. Apa hak yang lain? Tidak, saya tidak izinkan kamu berangkat kecuali bayar dulu hutang piutangnya. Maka harus dia bayar hutang. Lebih utamakan bayar hutang dulu sebelum dia berangkat. Kalau sudah jatuh tempo, paham? Kalau misalnya dia tetap berangkat, maka dia berangkatnya asi, sedang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tujuan soal itu ya satu silaturahmi, kedua minta maaf, minta doanya. Kalau ada hubungan masalah hutang piutang ya minta ditunda kalau sudah jatuh tempo. Dan sebaiknya orang yang mengutang itu ya memberikan kelonggaran sedikit, rasa manusiawinya, rasa ibanya dan lain sebagainya. Dan biasanya orang yang tahu kalau si fulan itu mau berangkat haji atau berangkat umroh, tolong doakan saya ya di sana. Dan sampaikan salam saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi kadang orang yang nitip salam itu kebangetan. Maksudnya apa? Kebangetan. Salam saya, tolong sampaikan kepada Rasul, di hadapan Rasul bilang, saya Fulan bin Fulan kirim salam dan minta anu. Bayangkan yang nitip salam kan bukan Anda saja, sekampung. Bayangkan nitip salam mau disebutkan satu persatu. Nah ini kadang kan kita kerepotan yang seperti itu. Paling tidak ya bil jumlah. Ya bil jumlah. Apa jumlahnya itu digabungkan. Nah Fulan bin Fulan ya Rasul, jamaah majlis Zawiyah Al-Faqih kirim salam. Ya syukur-syukur ada yang ingat namanya ya disebutkan yang kalau dia ingat. Contohnya seperti itu. Nah, pernah ada satu kejadian seperti itu, ada orang nitip salam kepada Rasul dan orang yang dititipinya ini mengiyakan amanatnya. Titip salam dan sebutkan namanya di hadapan Rasul. Dan yang ketiga, sampaikan kepada Rasul bahwa aku pengen di dunia diselamatkan dan di akhirat mendapatkan syafaat darimu. Berangkat ini haji. Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kapal. Masih pakainya rombongan gafilah, yaitu pakai onta. Sampai selesai masuk ke kota Madinah, dia ziarah Nabi SAW. Selesai berapa hari tinggal di kota Madinah, rombongan mau berangkat ke Mekah. Salamnya belum disampaikan, kelupaan dia. Begitu di tengah perjalanan dari Madinah ke Mekah sudah masuk Gadar Marhalah. Ya, Gadar Marhalah itu mungkin sekitar 40 kiloan. Udah keluar dari kota Madinah. Ingat bahwa salam Fulan bin Fulan itu belum disampaikan kepada Rasul. Gimana? Karena dia orang yang memegang amanah, yang menepati janji, dia laksanakan. Caranya gimana? Penuh dengan rintangan. Ngomong sama grupnya, ketua grupnya, Pak, saya ada yang ketinggalan. Ada satu hajat yang muhim
yang ketinggalan di kota Madinah, jadi saya harus balik ke kota Madinah. Kata ketua grup, gimana mungkin kita mau balik sedangkan kita sudah jauh keluar dari kota Madinah. Kalau iya mau, kau balik sendiri saja ke kota Madinah. Kita akan meneruskan perjalanan ke Mekah. Kata orang ini, ya baik, saya akan lakukan itu. Akhirnya dia turun, balik ke Madinah sendiri. Rombongannya meneruskan perjalanan ke Mekah. Hanya untuk apa? Menyampaikan amanah. Tidak menggampangkan amanat. Berangkat dengan susah payah. Zaman dulu belum ada kendaraan bis, mobil dan lain sebagainya. Jalan kaki. Yang mana perjalanan kalau sudah keluar kota Madinah sudah berkilo-kilometer. Itu mungkin banyak saja, bisa saja terjadi apa saja. Entah itu ada binatang buas. Ya, apalagi di gurun. Itu biasanya kalau sudah menjelang maghrib sampai ke subuh itu anjing, serigala, padang pasir itu pada turun. Yang mereka tinggalnya di atas gunung, turun cari makan. Itu biasanya seperti itu. Belum lagi ular dan lain sebagainya. Belum lagi ada perampok. Jadi banyak tantangan. Tapi dia jalani itu. Sampai masuk kota Madinah. Sampai di kota Madinah dia sampaikan sesuai amanat orang tersebut. Makanya jangan sembarang menerima amanat. Kalau sanggup untuk menerima amanat, sanggup untuk dijalani, jalankan sesuai amanat. Tapi kalau tidak sanggup, bilang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai di Madinah, di hadapan Hujrah Asy-Syarifah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan salamnya, ya Rasul, fulan bin fulan kirim salam. Dan fulan bin fulan minta doa darimu ini. Selesai. Habis itu apa? Keluar. Mau melanjutkan, mau pergi ke Mekah gimana? Cari-cari tahu ada rombongan enggak yang ke Mekah. Tanya sini, tanya orang. Akhirnya dijawab, ada rombongan yang akan berangkat nanti ke kota Mekah. Mungkin 2 hari lagi kurang lebih akan berangkat. Baik kalau seperti itu. Tapi kan barang-barangnya dia sudah sama rombongan tersebut. Akhirnya dia tertidur di malam itu. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, masmuka, man ismuka, siapa namamu? Dijawab, Abul Khail atau Abul Khair namanya. Kata Rasul, diganti sama Nabi, lasta Abul Khair walakin Abul Wafa. Engkau bukan namamu bukan Abul Khair, tapi Abul Wafa, yaitu bapak orang yang menunaikan janji, menepati janji, menyampaikan amanah. Langsung dijawab oleh Nabi, salam temanmu itu sampai kepada diriku, dan permintaannya dia aku terima. Lihat bahwa para nabi dan rasul tidak ada yang mati. Ya, meskipun zahir logikanya mati, tapi mereka tidak mati, hanya pindah alam, min alamil fana ila alamil baqa, dari alam dunia ke alam akhirat. Hum ahya fi kuburihim, mereka hidup di dalam kuburannya. Para nabi dan para rasul, mereka hidup di kuburannya. Bahkan al-awliya salihin juga sama.
Mereka hidup di dalam kuburannya. Hanya orang-orang yang akalnya pendek alias cindek itu yang tidak menerima, tidak masuk ke dalam logikanya orang tersebut. Lalu Nabi bertanya, "Kau kenapa?" "Ya, ya Rasul, aku ini meninggalkan rombonganku. Rombonganku tadi sudah di pertengah jalan. Aku meninggalkan mereka karena untuk menyampaikan amanat ini. Lalu mereka sudah berangkat ke Mekah." Akhirnya kata Nabi, "La takhaf." Jangan khawatir. Jangan takut. Akhirnya sama Nabi apa? Cuman hanya didorong saja. Didorong sedikit sama Nabi. Dia bangun tidur sudah berada di depan Ka'bah. Bangun tidur sudah berada di depan Ka'bah. Tanpa susah payah. Tanpa capek. Dan rombongan itu masih dalam perjalanan. Yang mana Mekah Madinah atau Madinah Mekah kurang lebih 8 hari pakai onta. Akhirnya setelah sekian hari rombongan datang, dia yang menyambut kafilahnya dia. Dari apa? Dari berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena dia akibatnya dia mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad, sebabnya karena dia menepati janji. Menepati janji, menjalankan amanah, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit dari kisah orang-orang saleh yang menjalani kesalehannya di kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kitab fikihnya. Ya. Masalah jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Siapapun itu. Siapapun itu, baik manusia, jin, syaitan, malaikat, iblis sekalipun, pasti mengalami kematian. Hanya ada 2 cara. Dari semua makhluknya Allah itu ada hanya 2 cara proses kematian. Ada proses kematiannya husnul khatimah, ada proses kematiannya su'ul khatimah. Tinggal kita milih yang mana. Mau yang husnul khatimah apa yang su'ul khatimah. Karena di sana juga hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Di dalam kuburan juga hanya ada 2 tempat, yaitu raudhah min riyadil jannah, ya, taman dari salah satu tamannya surga, atau lubang dari lubang api neraka jahannam. Tinggal milih mau yang mana. Kau mau milih tengah-tengah saja, jadi bisa enak. Anak adem ya, anak panas ya. Namun pengen ngopi enak, pengen ngudut kari jukut geni ya. Tidak bisa ya. Hanya ada 2 pilihan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Bila sabikatil adab wal ibtila wal imtihan la fid dunya wala fil barzakh wala fil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan semua manusia yang muslim itu wajib ketika meninggal wajib
dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ada jenis syahid seperti yang kemarin saya jelaskan. Kalau syahid, yang meninggal syahid karena berperang melawan orang-orang kafir untuk menjunjung membela agama Allah, li'la kalimatillah, itu ketika meninggal maka matinya syahid. Itu tidak boleh dimandikan dan disolatkan, tidak boleh, bahkan haram hukumnya. Jadi wajibnya apa? Hanya dikafani dan dikuburkan. Ada lagi syahid, jenis syahid, tapi bukan syahid yang seperti itu. Itu syahid khusus itu. Tapi syahid masuk ke dalam kategori syahid, tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia dan akhirat. Kalau yang itu syahid dunia dan akhirat, yaitu apa? Banyak. Tapi orang-orang yang masuk dalam kategori ini tetap diwajibkan, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Seperti apa? Orang yang meninggal lagi menuntut ilmu, ya, orang yang meninggal karena melahirkan dan lain sebagainya, itu syahid akhirat. Itu wajib dilakukan 4 perkara itu. Lalu yang selanjutnya ada nama as-sigit, as-siqtu. As-siqtu yaitu apa ya? Orang yang mati dalam jani apa? Keguguran kalau bahasa kita. Gimana nih hukumnya nih? Masuk yang mana nih? Kalau keguguran apakah masuk 4 yang wajib itu atau ada perbedaan? Ngelihat keadaan, ya, ini perlu diperhatikan nih, perlu diperhatikan dan diingat-ingat, dicatat, diingat-ingat. Wa amma siqtu falahu ahwal. Kalau siqtu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, fataratan tu'lamu hayatuhu fayajibu fihi al-arba'ah. Keguguran, ya, jenis keguguran janin, tapi ketika meninggalnya diketahui kalau ini sudah hidup terus meninggal. Paham? Umur misalnya umur berapa bulan? 6 bulan, 5 bulan, itu kan sudah hidup, sudah ditiupkan ruh. Ketika keluar dia memang hidup terus mati. Itu gimana? Itu wajib seperti dilakukan layaknya orang yang dewasa, orang yang hidup pada umumnya. Dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Wataratan yadharu khalqi. Keadaan yang kedua, ya, keadaan yang kedua ada bentuknya sudah sempurna, bentuknya sempurna, tapi keluar itu sudah mati, keluar dari rahim itu sudah mati. Kalau yang pertama apa? Keluar masih ada denyut nadi walaupun 1 detik misalnya atau 1 menit terus meninggal, itu sama seperti layaknya manusia umumnya. Ini tidak, keluar sudah mati tapi ada wujudnya, sempurna bentuknya. Apa yang wajib dilakukan sama kita yang masih hidup? Yaitu 3 perkara saja: dimandikan, dikafani, dikuburkan, tidak disolati. Paham? Dia mandikan, dikafani, dikuburkan,
Sholat enggak. Paham? Yang keadaan yang ketiga, tidak kelihatan bentuknya. Belum kelihatan bentuknya. Apalagi hidupnya. Ya. Itu gimana? Apa yang harus diwajibkan? Fala yajibu fihi syai'. Tidak diwajibkan apa-apa. Tidak diwajibkan dimandikan, tidak diwajibkan dikafani, disolati, dikuburkan, tidak wajib. Tapi sunnah dibungkus dan dikuburkan. Paham? Sunnah dibungkus dan dikubur. Itu yang dimaksud dengan as-siqtu. Lalu yang selanjutnya itu kalau yang mayit itu seorang muslim. Seorang muslim. Lalu bagaimana kalau si mayit orang kafir? Bukan orang Islam. Gimana? Boleh dimandikan. Boleh dimandikan. Tapi haram disolati. Dimandikan boleh. Disolati haram. Dikubur gimana? Wajib kalau si orang kafir itu dhimmiyan. Au mu'ahadan. Au mu'ammanan. Itu wajib. Di kafani dan dikuburkan. Itu kalau tidak ada sesama orang kafirnya. Paham? Tapi kalau ada sesama orang kafirnya, sesama agamanya mereka, ya diserahkan sama mereka yang sesuai dengan agamanya. Tapi ini contoh misalnya hanya ada satu orang di kampung itu, di kota itu. Nah, kita sebagai orang muslim juga harus berbuat baik. Bukan berbuat baik ketika waktu hidup saja, tapi tetap berbuat baik walaupun orang yang kafir itu sudah meninggal dunia. Itu toleransinya Islam yang diajarkan oleh Nabi dari 1400 tahun yang lalu. Bukan toleransi yang dibuat-buat zaman kita saat ini. Seakan-akan paling toleransi. Seakan-akan dia yang paling hebat, paling berakhlak. Melebihi akhlaknya Nabi. La ilaha illallah. Sudah dijelaskan pada. Ya, cuman ya orang-orang yang mereka seperti itu sedang mencari panggung saja. Ketahui orang-orang yang seperti itu sedang mencari panggung dunia. Panggung apa? Hah? Sandiwara. Iya, panggung sandiwara. Lagunya Rhoma Irama dah. Ya, itulah orang-orang yang seperti itu lagi cari panggung, cari duit, cari dunia, wis. Ujung-ujungnya cari dunia sudah. Mau apapun orangnya, mau dari mana saja itu cari dunia, cari duit. Biar tenar, biar dapat duit, biar dianggap hebat ini. Seorang yang toleransi, yang luar biasa. Dan kesian sama orang-orang yang seperti itu tuh, kesian. Iya. Sedang dibodohi dengan dunianya. Sedang ditipu dengan dunianya.
Mudah-mudahan diberikan hidayah orang-orang yang seperti itu. Dan kita juga, amin ya rabbal alamin. Itu kalau orang yang kafir. Ya. Terus yang selanjutnya masalah yang pertama yang harus dilakukan bagi kita yang masih hidup ya. Yaitu diapakan? Dimandikan. 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 Harus kita, harus manusia yang memandikannya. Walaupun seandainya yang memandikan orang kafir sekalipun sah. Walaupun yang memandikan orang kafir sekalipun sah. Seandainya tidak ada orang muslim. Dia hidup di satu kota, satu desa, satu negeri misalnya, yang mana tidak ada orang muslim. Hanya dia. Terus dimandikan, sah sama orang kafir. Tuh, toleran lagi. Lihat, saling toleran. Yang kafir meninggal di kota Islam tetap dihormati. Ininya juga, kalau ada di negeri orang kafir juga tetap dihormati. Harus seperti itu. Nah, harus kita manusia yang memandikannya. Hal yakfi taghsilul malaikah? Apakah cukup yang memandikan itu malaikat, bukan manusia? Seandainya ada orang muslim, mukmin, attaqi, an-naqi, orang yang bertakwa, hebat, luar biasa, terus meninggal. Kemudian dimandikan sama malaikat. Yang memandikan malaikat, sah apa tidak? Tidak sah. Harus diulang sama manusia. Harus diulang sama manusia. Wa in syahadna al malaikah taghsiluhu. Tidak sah. Harus diulang. Fala yasqut anna talab bi fi'li ghairina wa in syahadna al malaikah taghsiluhu fala budda min i'adati ghaslih. Paham? Itu tidak gugur bagi kita manusia dengan orang itu dimandikan sama malaikat, tapi harus diulang sama kitanya sebagai manusianya. Kecuali kalau yang mengkafani, yang menguburkan malaikat, sah. Kalau yang mengkafaninya, yang menguburkannya malaikat, sah. Tapi kalau mandikan itu harus manusia. Gala sin mem, yaitu siapa? Sin mem Ali Shibra Milsi mengatakan wa yanbaghi fi salatil malaikah ma qila fi ghaslihim iya. Juga sama. Salat sama mandikan harus manusia. Tidak cukup dengan malaikat. Tapi kalau yang mengkafani, yang menguburkan malaikat, boleh-boleh saja. Terus yang gotong malaikat gimana? Wakhtalafa fi taghsilil jin. Yang memandikan mayat bukan manusia, bukan malaikat, tapi jin. Cukup apa tidak?
yang memandikan jin. Jin muslim. Hah? Cukup apa tidak? Khilaf, wakhtalafa. Ada beda pendapat antara ulama, yaitu antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar mengatakan la yakfi, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Tapi Imam Ramli mengatakan yakfi. Ya, yang memandikan jin. Kan banyak orang yang punya jin. Orang-orang saleh, bukan dukun ya. Orang-orang saleh itu banyak atba'nya, talamidnya jin. Banyak. Jangan heran, jangan. Murid-muridnya jin. Mau ngeliat jin? Mau? Maunya wedi. Nah, itu. Kalau yang memandikan jin, berarti apa? Ada khilaf antara ulama. Imam Ibn Hajar mengatakan apa? Tidak cukup. Berarti apa? Harus dilakukan, diulang sama manusia. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Ramli, yakfi, cukup, nggak perlu diulang. Begitu juga masalah nikah. Nikah sama jin, manusia nikah sama jin. Boleh apa tidak? Hah? Manusia, laki-laki, manusia, perempuannya jin. Atau sebaliknya, boleh apa tidak nikah? Khilaf. Beda pendapat para ulama. Imam Ibn Hajar mengatakan la yajuz, la yasih. Tidak boleh, tidak sah nikahnya. Manusia nikah sama jin. Menurut Imam sah dan boleh. Menurut Imam Ramli. Ada yang mau kawin sama jin? Ya, jinnya jelas jin yang Islam. Agama sih tetap syarat mutlak. Jin yang Islam dan lain sebagainya. Gak boleh pakai jin kafir. Mau nikah sama jin? Enak sama kalau misalnya nikah sama jin. Bisa jin kan bisa berubah-berubah. Malam ini misalnya kayak orang India. Besok ganti sih, jangan kayak orang India. Kayak orang Arab. Besoknya lagi kayak orang Cina. Besoknya lagi kayak orang Barat dan lain sebagainya. Enak, beli bosan-bosan. Ada yang mau? Ya, jangan ya. Manusia saja masih banyak. Perempuan, wanita, manusia masih banyak. Laki-laki, manusia masih banyak. Jangan yang seperti itu. Jangan yang nyeleneh. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau si mayat, si jenazah itu dimandikannya bukan sama malaikat, bukan sama jin, bukan sama manusia, tapi dia mandikan sendiri. Dia mandikan sendiri. Karamatan ala sabilil karamah. Karamah, dia orang-orang saleh nih. Bukan orang sembarang, bukan. Bukan orang yang tukang maksiat, tidak. Orang ahli ibadah, ahli ilm, ahli taqwa, dan lain sebagainya. Terus pas meninggal, dia dari saking tidak mau dilihat auratnya sama manusia, dia mandi sendiri. Dan ada cerita yang seperti itu.
dari para aulia ada. Tidak mau dilihat auratnya sama manusia. Kan ngelihat aurat manusia sama manusia boleh apa tidak? Tidak boleh. Walaupun satu jenis. Laki-laki sama laki-laki melihat auratnya haram. Iya. Illa lid-darurah. Ini banyak yang seperti itu. Mandi sendiri dianya. Ala sabilil karamah. Ini diceritakan. Makanya para ahli fikih itu menceritakan seperti ini, seandainya kalau begini gimana, seandainya begini. Karena terjadi di kalangan orang-orang saleh, orang-orang aulia, dan para ulama ahli fuqaha ini, para fuqaha orang-orang yang alim min ahli sunnah wal jamaah yang asli. Karena ada ahli sunnah wal jamaah KW, bukan KW2, mending KW2 sih, KW100, hanya dompleng menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah, padahal hakikatnya bukan ahli sunnah wal jamaah, cuman minjem nama agar dakwahnya mereka, caranya mereka diterima sama masyarakat. Paham ya? Kan ada orang model-model begitu. Ada, cuman saya nggak mau sebut aja. Ya paham sendirilah. Sekarang awalnya tidak. Makanya selalu ditolak sama masyarakat Indonesia, dakwahnya, caranya, akidahnya, dan lain sebagainya. Ditolak. Karena apa? Karena dia melawan arus. Tidak berhasil dakwahnya. Dakwahnya yang sesatnya dia nggak berhasil. Akhirnya evaluasi kalau bahasa sekarangnya. Ini sudah sekian tahun kok tidak berhasil. Ya sudahlah, kita pakai caranya ahli sunnah wal jamaah yang asli. Kita minjem, kita pakai itu. Bahwa kita ini bukan golongan anu, tapi kita ini golongan ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya ngebodohi orang, nipu berarti. Masa di dalam mengajar berdakwah nipu? Kan tidak dibenarkan. Sedangkan dirinya paling benar. Sedangkan dirinya merasa semua orang salah, bahkan kafir, masuk neraka. Hanya dirinya dan golongannya saja yang berhak masuk surga. La ilaha illallah. Memang surga ndeke bapak itu, dan ndeke kakek, ndek mboke. Enak be ngomong. Ya, mereka rijal katanya. Mereka ini mengatakan kalau kita ini bersanadkan ulama-ulama besar. Hum rijal wa nahnu rijal. Kita orang juga para ulamanya banyak. Lebih banyak, lebih alim, lebih masyhur, lebih segala-galanya dari mereka. Jadi janganlah suka menipu dengan bahasa yang seperti itu. Kasihan orang-orang awam. Makanya kita jangan mau tertipu dengan golongan aliran yang segala macam. Ya, ada aliran yang tidak suka sama sahabat Nabi, jangan kita ikuti, jangan bergaul dengannya. Ada aliran yang tidak senang sama ahlul bait, yang tidak senang sama para wali, jangan dekat sama mereka, jangan bergaul, jangan duduk sama mereka, jangan datangin majelisnya mereka. Cukup berteman saja, say hello saja bahasa kitanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat, selesai. Kalau ada hubungan tijarah berdagang, monggo silahkan. Tapi jangan sampai kepengaruh. Hati-hati. Ya. Itulah zaman model-model begitu. Nggak tahu sampai kapan tidak selesai yang model-model begitu. Jadi mungkin orang meninggal dia mandi sendiri. Ala sabilil karamah, keramat, karomah.
Karena apa? Karena kedekatannya dia kepada Allah. Karena ketakwaannya dia kepada Allah. Karena ngikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan karunia-karunia yang tidak diberikan kepada orang lain. Paham? Nah, kita di akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini akan hal itu. Meyakini wajib akan adanya karamah. Di madhabnya, akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang di KW 100, wallahu a'lam meyakini apa tidak, atau mungkin pakai bahasa iya saya juga meyakini, mungkin. Biar apa? Biar dianggap. Ya, mudah-mudahan mereka dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua. Dan mudah-mudahan insyaallah kita masuk ke dalam mulai memandikannya. Paling tidaknya ya, paling tidaknya memandikan itu cukup dengan meratakan air dengan air. Itu paling tidaknya. Ya, paling tidaknya. Setelah dia membersihkan kalau ada najis di tubuhnya si mayat tersebut. Setelah dibersihkan najisnya, misal dia tidak ngerti untuk mandikan caranya gimana, ya sudahlah. Diratakan saja dengan air, cukup. Asal rata, mengena air itu ke seluruh anggota tubuh. Itu paling tidaknya. Tapi ada cara yang memang disunahkan sebelum-sebelumnya, dan itu perlu pemahaman, perlu praktek. Nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan, kalau sudah selesai bab jenazah, kita praktek mandi jenazah. Ada yang mau jadi jenazahnya? Sukarela. Ya. Nanti supaya apa? Karena ilmu yang seperti ini, setelah kita mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, harus dipraktekkan biar ingat, biar nempel. Nah, kita juga dulu seperti itu. Waktu di sana, di Hadramut, ya begitu. Ikut belajar, terus ikut praktek. Mandikan. Kadang kitanya sendiri yang minta. Kalau ada jenazah, Fulan bin Fulan meninggal, kita minta izin. Ikut praktek. Apalagi yang meninggalnya kebetulan orang saleh, alim, wali. Wah, buru-buru dah. Biar dapat berkahnya. Satu praktek itu, yang kedua dapat berkahnya. Kan bisa, minimal kan bisa menciumnya. Ya enggak, bisa salaman. Dan lain sebagainya. Nah itu perlu dengan praktek. Nanti insya Allah praktek. Dan harus ada ininya, apa namanya? Ada contohnya, orangnya, mayatnya. Siap dah? Ya wis. Awas aja, beli mancing waya. Waya praktek beli tekang kowe. Nah, gimana itu kalau misalnya pas mandikan ya. Nanti kita bahas itu. Terus gimana ketika menghadapi orang yang sedang sakaratul maut? Apa yang harus kita lakukan nih? Bagi kita yang menghadapi ada satu orang sedang sakaratul maut. Harus diingatkan, ditalkinkan, dituntun. La ilaha illallah. Entah
keluarganya, ya, atau teman dekatnya. Bahkan dikatakan sebaiknya yang mentalkinkan itu jangan ahli warisnya. Kenapa? Karena si calon mayat tersebut akan menganggap di dalam hatinya, wah, kepengen kita mati ya, kepengen ngambil hartaiku lah ya. Seperti itu. Sebaiknya. Cuman kalau misalnya tidak ada orang selain ya ahli warisnya, ya mau gimana lagi? Ya. Nah, ketika itu ditalqinkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepanjangan misalnya. Kalimat itu misalnya kepanjangan, orang ini lagi sakaratul maut, lagi cengap-cengap istilahnya. Jangan kepanjangan. Kalau bisa dengan kalimat itu ya bagus. Ya, kalau mampu si mayit itu. Karena kita tidak tahu apa yang dihadapi, apa yang dirasakan sama si orang yang lagi sakaratul maut itu. Ya paling tidak la ilaha illallah di telinganya, la ilaha illallah, diingatkan, ditalqinkan. Kalau seandainya itu juga kalimat masih dikatakan panjang, cukup dengan Allah, 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 Allah di telinganya. Dan cukup kalau seandainya si mayat itu, si calon mayat itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan terus. Atau diajak ngomong, ngobrol. Wis ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gue sih pengennya dikuburin yang di. Ya ini karena baik. Nah, kalau misalnya dia ada si calon mayat yang ngomong yang selain kalimat itu, sebaiknya diingatkan lagi seharusnya. Biar dia ngucap lagi. La ilaha illallah. Biar dia ngucapnya la ilaha illallah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau Allah, 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 Allah. Udah, jangan ngomong, jangan biarkan dia ngomong yang lain. Kalau dia ngomong yang lain, misal itu duitnya mau kita bayar tak gawa ning kafan misalnya. Oh budunya sampai mengkono. Nah, ketika dia ngomong selain kalimat itu, sebaiknya diingatkan lagi. La ilaha illallah, Allah, Allah. Terus dia ngucap lagi Allah. Begitu dia ngucap lagi, udah jangan diajak ngobrol. Biar apa? Biar tatbiqan mengikuti hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Matinya husnul khatimah. Ya. Jadi ketika ngadepin orang yang lagi sakaratul maut, dengan diingatkan, ditalqinkan. Lalu yang selanjutnya, misal ada seseorang yang sakaratul maut yang lama, berhari-hari sakaratul maut. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah itu dianjurkan sebaiknya dibacakan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd di dekat telinganya atau di sebelahnya. Maka itu mujarrab, mempercepat proses sakaratul mautnya. Surat Ar-Ra'd. Baca Yasin juga iya baca. Surat Ar-Ra'd juga jangan sampai ditinggal ketika lagi sakaratul maut.
Lalu diingatkan itu mengucap la ilaha illallah. Allah, kalau tidak mampu la ilaha illallah, Allah. Paling tidak kalau seandainya orang itu memang sudah tidak sadarkan diri, tidak bisa sampai mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah dari lisannya, paling tidak dia mengucapkan di dalam hatinya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah di dalam hatinya. Meskipun dia misalnya sudah koma, sudah tidak bisa apa-apa, sudah menandakan insyaallah dia meninggalnya dalam husnul khatimah, mengucapkan kalimat itu di dalam hatinya. Ada satu cerita, orang meninggal dunia ketika ditalqinkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang tidak mengucapkan, cuman jarinya begini, telunjuknya begini. Itu menandakan dia mata ala tauhid, menandakan dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid dengan jarinya, telunjuk. Itu sudah cukup. Ada lagi ala sabilil karamah, orang meninggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, umumnya gimana? Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Iya kan? Anna. Ini tidak. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Apa kalimat itu? Namanya kalimat khitab lidzakar. Khitab kepada seseorang laki-laki. Annaka, sesungguhnya engkau hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Ada yang seperti itu. Ada cerita lagi, banyak cerita. Kalau tidak salah ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah, itu ketika sakaratul maut, para muridnya, teman-temannya itu mengelilingi, pada mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawaban yang dikeluarkan sama dari lisan Imam Ahmad bin Hanbal? La. Bingung, santrinya bingung. Ya Allah, ini imam besar, guru saya, ketika ditalqinkan kalimatnya yang keluar la. Bingung semua. Para teman-teman yang ulama bingung. Ya Allah, ada apa ini? Ya Allah. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan lagi, Imam Ahmad bin Hanbal sadar. Madza tadunnun? Katanya. Kata Imam Ahmad, apa yang kalian sangkakan? Ketahuilah, aku tahu ketika kalian untuk mentalqinkan aku mengucapkan la ilaha illallah. Kalian tahu tidak apa yang aku rasakan, yang aku hadapi saat itu? Bahwa iblis telah menyerupai orang-orang tercintaku agar mengeluarkan aku dari agama Islam. Makanya aku tolak ajakan iblis. La. Dalam riwayat yang lain, iblis memuja Imam Ahmad agar tumbuh dari hatinya Imam Ahmad bin Hanbal keluar rasa ujub, bangga diri. Ya Imam, kau adalah orang yang mulia, orang anu. La, aku tidak dikatakan mulia kecuali sebelum aku meninggal dalam keadaan husnul khatimah, baru orang itu dikatakan mulia. Makanya aku jawab la, tidak, aku bukan orang yang mulia. Ini iblis lagi menipu,
tipu dayanya iblis. Dahsyat. Bukan syaitan lagi yang turun tangan, tapi dadengkotnya iblis turun. Karena ini saat yang terakhir yang menentukan matinya seseorang. Entah masuk surga atau masuk neraka. Jadi lagi merekrut, mengajak teman nanti di dalam nerakanya. Akhirnya kata Imam Ahmad, aku tidak perlu ditalkinkan sama kalian. Karena kalimat la ilaha illallah itu sudah masuk ke dalam tubuhku. Sel-sel darahku ini sudah masuk kalimat la ilaha illallah. Akhirnya berbaring lagi, mengucap dengan sendirinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal dunia. Bayangkan ketika sakaratul maut, beliau masih memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Masih memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Masih memberikan ta'lim kepada murid-muridnya. Karena cinta dengan ilmu. Pernah lagi ada satu cerita, ada seseorang, Habib Hasan bin Abdullah Syatri. Beliau punya teman, istilahnya boleh dikatakan khadimnya, dan orang yang bukan dari kalangan habaib, tapi dari kalangan selain habaib, tapi cintanya sama Habib Hasan Asy-Syatiri yang sangat-sangat luar biasa. Ta'alluq hatinya dengan Habib Hasan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada Habib Hasan, ya Habib, ana tidak mau hidup tanpa dirimu. Kalau kau mati, aku juga pengen mati, wahai Habib. Jangan aku tinggalkan sendiri di dunia ini. Dari cintanya. Meninggal dunia nih Habib Hasan. Singkat ceritanya, meninggal dunia setelah dikubur, kalau tidak salah keesokan harinya, anak-anaknya Habib Hasan itu nyambangi si orang ini. Sekali lagi, bukan dari kalangan habaib, tapi dari kalangan orang-orang saleh. Yang cintanya sama orang saleh, yang cintanya sama habaib luar biasa. Dari hatinya, bukan pura-pura, bukan. Akhirnya nyambangi ke rumahnya si syekh ini. Bangga, bahagia didatangi sama anak-anak gurunya, anak-anak orang yang dicintanya. Ahlan wa sahlan, ya hayya, ya marhaba, ya hayya. Pada duduk semua. Kaif halukum, gimana sehat kalian? Sehat, alhamdulillah. Kapan datang? Karena anak-anaknya sebagian itu pada tinggalnya di Abu Dhabi, bukan di Tarim, anak-anaknya Habib Hasan. Oh, kalian datang dari Abu Dhabi, kapan datang kalian? Oh, kemarin datang. Ah, gimana Habibi? Kecintaanku bagaimana kabarnya? Sehat? Itu ala Habib Hasan Asy-Syatiri. Gimana kabar ayah kalian? Habibi, kecintaanku. Sehat Habib Hasan? Ada yang jawab. Mau jawab apa? Hei, aku tanya, gimana keadaannya Habib Hasan? Sehat apa sakit? Gak ada yang jawab. Ditanya sampai ketiga kali. Hei, aku bertanya kepada kalian, gimana keadaannya? Neteskan air mata anak-anaknya semua. Abuy, katanya, Abuya, ayah saya, ayah kami meninggal dunia. Itu langsung kaget, la yumkin. Gak mungkin ini seperti ini. Ainal wa'ad ya Habib Hasan, mana janjinya? Aku tidak mau hidup tanpa dirimu. Langsung seketika itu. Tidak pakai lama, tiduran mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal seketika itu. Karena bicara hati, mahabbah, az-zauq, zauq yang sangat sudah melekat di dalam hatinya, cinta sama habaib, cinta sama orang-orang saleh yang tidak bisa dibicarakan lewat kata-kata. Meninggal seketika itu. Kayak orang sudah bikin janjian. Iya. Ini sirrullah fi khalqih, rahasianya Allah di ciptaannya, di makhluknya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang min ahlillah, orang-orang min ahlil mahabbah lillah wa li rasulillah wa li awla'illah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man khatamta an-nubuwah wa risalah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhtim yawmi bi khairin wa syahri bi khairin wa sanati bi khairin wa umri bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit minta waktunya kita bacakan tahlil.